Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang ulun hormati Khadimul Ma'had, Mudirul Ma'had, yaitu Abi Murdani beserta keluarga. Yang ulun hormati seluruh dewan guru yang setiap saat baik siang maupun malam selalu mengabdi hidayah yang kita cintai ini. Kemudian yang ulun hormati kepada Tungku Gesi Gampung, Tungku Imum Gampung, seluruh perangkat Gampung baik tua maupun muda, dan kepada seluruh hadirin santri dan para jamaah dan seluruh hadirat ataupun santriwati, mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah, amin. Pada malam ini kita tepat berada pada malam 22 Hijriah, 22 Muharram tahun 1443 Hijriah. Artinya masih dalam suasana memperingati tahun baru Hijriah. Kenapa umat Islam penting memperingati tahun baru Hijriah yang sudah menjadi kebiasaan di setiap lembaga-lembaga pendidikan Islam? Apalagi sebuah pondok pesantren selalu setiap datang tahun baru mengadakan acara-acara seremonial dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah, yaitu tahun barunya umat Islam. Ada 3 alasan sebagai renungan kita ketika memperingati tahun baru Muharram. Pertama, sebelum menjelaskan 3 alasan tersebut, perlu kita ketahui bersama bahwa tahun baru untuk umat Islam yang sebenarnya adalah tahun baru Hijriah. Bahkan tahun baru Hijriah, tahun baru yang sebenarnya, karena hampir semua persoalan dalam fikih yang sangkut paut dengan waktu semua memakai tahun baru, penanggalan tahun baru Hijriah, bukan tahun baru Masehi. Persoalan zakat, di mana ketika salah satu syarat wajib zakat itu sampainya tahun atau haul. Haul pun patokannya adalah tahun Hijriah. Ketika mengadakan transaksi utang piutang, bila utang tersebut dipakai tempo yang dimaksud di situ adalah tahun Hijriah. Ketika menghitung bulan orang yang melaksanakan iddah karena dicerai ataupun mati suami, juga menghitung penanggalan Hijriah. Umur seseorang juga sebenarnya dengan penanggalan Hijriah, bukan dengan penanggalan Masehi. Tapi karena negara kita bukan negara yang menganut undang-undang Islam, hanya negara yang di dalamnya lebih banyak orang Islam, maka kita terpengaruh dengan budaya-budaya yang dikembangkan oleh orang-orang yang di luar Islam, sampai penanggalan di sekolah-sekolah maupun di tempat-tempat di lembaga-lembaga Islam pun memakai penanggalan Masehi. Terubah kalender orangnya minta pegang kalender Hijriah lah, tulis dalam masyarakat nak tahu nyandum masyarakat tanya ka menjadi budaya dan tradisi menggunakan kalender Masehi. Namun demikian bukanlah sesuatu yang diharamkan dalam agama kitanya menggunakan penanggalan di luar Islam. Tapi ketahuilah bahwa banyak hal-hal yang dalam Islam ini sangkut paut dan terikat dengan tahun baru Islam. Bahkan perlu ingat, karena mengingat selisih hari antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi, dalam satu tahun itu selisihnya 11 hari. Artinya 10 tahun 110 hari. 30 tahun berarti 360
30 hari. Satu tahun jumlahnya 350 hari. Berarti mio getanyo na tamekat lepluh lehton tamekat rutin tamekat lepluh lehton mio pakai perhitungan zakat dengan ton Masehi, berarti nasi ton yang kagada hana tabuh zakat. Nyamban patokan ni. Jadi bahaya tak pakai kalender Masehi, mio tanyo hana hati-hati atau tanpa ada ilmu pengetahuan. Tamekat lepluh lehton nasi ton yang kahana tabuh zakat. Karena selisih antara ton Masehi dengan ton Hijriyah di sebelah uro lam fitun. Artinya lebih cepat truk ton Hijriyah ketimbang truk ton Masehi. Menansit masa kasus urang watai gemekat tutung gede. Tutung gede bak gemekat karena patokan ngaknyan gekira ngan ton Masehi. Keberapa orang dalam truk ton. Leh rotek kena truk ton ngadu tutung gede. Padahal yang ton Hijriyah kali manguro kalewat ton. Jadi mio tanya kaitan mang ton gadah barang golom dapat duit zakat gadah barang nyan wajib bayar zakat. Tapi nyo golom truk ton gadah barang nya hana wajib zakat. Nyo kita lah tahu efek kita nyo kadang-kadang tak pakai kalender Masehi tua kepada kalender ro. Juga umu kadang-kadang dia yang legok pada ungkau umu baru leplo letun. Ada minta kira ngentun bulan langit kalau leplo put baru 60 letun. Dah minta kira ngan bulan langit kan 65. Aduh dah fikir mentang muda 60 letun lah kan baru 60 le padahal 65 enggak. Jadi akibat karena tak pakai kalender Masehi kan kalender Hijriyah. Nyo kita bohal di antara hal-hal yang perlu kita ketahui bersama. Bahkan penting kita menggunakan kalender draw, kalender Islam, kalender Hijriyah. Minimal payah tak petepu ba anak-anak kita cara kalan kalender Masehi. Cara kalan kalender Hijriyah lekema. Sampai dari kalan kalender hanya depu yang ubudnya. Biasa kalender Masehi naik tulis angka yang ubud untuk kalender Hijriyah. Jadi minimal itu pu dia datangnya nyoronyo pu tanggai. Mio tanggai bak kalender Masehi oranyo tanggai 20 tanggai 20 Agustus. Pimio kalender Hijriyah oranyo tanggai 22. Bulan langit berubah tanggai dengan maghrib kan dengan po 12. Yang baik tanya umat Islam bitrubanya nampum. Berubah tanggai mio kalender bulan langit menani tamang maghrib. Bunuh maghrib kai tamang tanggai 22. Sampai maghrib tengah baru tamang tanggai 20 le. Tapi mio kalender Masehi berubah tanggai wate jam po 12. Ini kebeda antara penanggalan Hijriyah dengan penanggalan Masehi. Terlepas daripada persoalan itu, apa kira-kira penamaan daripada hijrah tersebut? Pertama perlu kita ingatkan bahawa gebuhnan hijrahnya karena merujuk kepada saat Nabi hijrah melaksanakan perintah Allah meninggalkan kota kelahiran beliau iaitu Makkatul Mukarramah menuju kepada Madinah Munawwarah. Rasul hijrah ke tanggal 1 Muharram, tetapi Rasul sebenarnya hijrah pada 28 Safar. Tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Nabi truk Madinah bak tanggai lahir sama lagi tanggai lahir. Tanggal lahir Nabi 12 Rabiul Awal, truk Madinah Nabi pun bak tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga dalam sejarah dicatat bahawa gepatret uliket tahun baru hana gekira bak tanggai 28 Safar tapi bak tanggai 1 Muharram karena mengingat misi hijrah yang pertama kali dilakukan oleh umat Islam bak tanggai 1 Muharram oleh pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji kan di bulan Dzulhijjah. Lalu terjadi Aqabah pertama dan Aqabah kedua. Yang adanya dalam sejarah dijelaskan baru umat Islam mulai melakukan hijrah ke Madinah, yaitu tepatnya pada tanggal 1 Muharram.
Jadi kan Nabi yang hijrah 1 Muharram. Yang Nabi hijrah adalah 28 Safar. Tapi Nabi hanya langsung berangkat Madinah nijak guha sulle. 2 orang kemudian baru berangkat Madinah untuk pegadah jejak bak urang kafir Quraisy Makkah. Perjalanan Nabi daripada Makkah ke Madinah 12 hari. Walaupun orangnya dah tempuh dalam jangka waktu 6 jam. Orangnya bagi tanya yang pernah yang umrah, jarak tempuh antara Makkah dengan Madinah hanya 6 jam. 490 km lebih kurang. Karena jalan tol bebas hambatan bisa ditempuh dalam jangka waktu 6 sampai 7 jam. Tapi Rasulullah hijrah daripada Makkah ke Madinah menghabiskan waktu 12 hari, tambah 2 uro Nabi ni bersembunyi untuk menghilangkan jejak. Tipe belah uro bendu. Maka tanggal 28 Safar Nabi lakukan hijrah, keluar dari rumah. Tanggal 12 Rabiul Awal Nabi baru sampai di Madinah. Menan gepegah dalam sejarah. Setelah Nabi ni lakukan penaklukan Makkah, tepatnya pada tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah, 8 tahun leh Nabi ni tinggal Makkah melakukan hijrah ke Madinah. Nabi kembali dengan membawa pasukan umat Islam menaklukkan Makkah. Artinya gerebut kembali Makkah dari kekuasaan tangan-tangan orang Quraisy. Setelah Makkah berada di bawah kekuasaan umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah, maka Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah ba'dal fathi sesudah penaklukan kota Makkah. Wate awai umat Islamnya wajib hijrah, malah fardu'in. So yang hantim hijrahnya dosa besar. Orang yang hantim hijrah bersama Rasul gak anggap hanya membela Islam. Tetapi setelah Makkah direbut, dikuasai kembali oleh umat Islam, Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah ba'dal fathi sesudah penaklukan kota Makkah. Hijrah yang Nabi pegah tidak ada lagi. Hijrah yang dalam arti apa? Hijrah berpindah fisik dari satu tempat kepada tempat lain. Berpindah fisik dari satu tempat kepada tempat lain, nya hanale oleh terjadi penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Tapi di sisi lain Nabi nane pegah dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah secara hakiki adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Apa yang dilarang Allah ditinggalkan, itulah hijrah secara hakiki. Artinya hijrah fisik dari Makkah ke Madinah itu yang tidak ada lagi diwajibkan sesudah penaklukan Makkah. Tetapi hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itu hijrah itu selalu berlaku, selalu ada, selalu diwajibkan sampai ajal menjemput kita. Hijrah meninggalkan apa yang Allah larang itu masih berlaku sampai sekarang. Maka dalam momentum peringatan tahun baru hijrah yang kita adakan ini, mari kita merenungkan kembali apakah kita sudah benar-benar melakukan hijrah. Kalau betul-betul kita lakukan hijrah, tak tinggal pu yang Allah larang, atau hijrah katanya manteng bak-bak thot hana lom hijrah, manteng malah-malah tak pubut pu yang Allah larang. Maka hijrah yang sebenarnya adalah tak tinggal pu yang larang li Allah, nyan hijrah yang hakikat daripada hijrah yang dipegah li Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalam kitab Hilyatul Auliya oleh salah siro tabi'in, iaitu Syekh Abdullah At-Tustari, beliau menjelaskan bahwa hijrah itu diwajibkan sampai hari kiamat. Hijrah daripada ilmu, daripada jahil kebodohan kepada ilmu pengetahuan. Hijrah daripada lupa mengingat Allah kepada selalu berzikir mengingat Allah. Hijrah daripada maksiat kepada Allah, kepada taat kepada Allah. Hijrah daripada menetap dalam dosa kepada bertaubat. Buat boh hijrahnya sampai orangnya mentang wajib. Pertama dari jahil kepada ilmu,
dari lupa kepada zikir, daripada maksiat kepada taat, daripada israr di atas maksiat ila taubat kepada taubat. Nyo yang tak tanam dalam pribadi kita yang masing-masing bahawa hijrah yang mantang Allah wajibkan kepada setiap pribadi muslim pada uronyo adalah putboh hijrah. Nyo sabi-sabi tak lakukan, tak introspeksi dro-kero pu kita nyo ka benar-benar tak hijrah atau belum. Pertama, hijrah daripada jahil kepada ilmu. Bahkan penting hijrah daripada jahil kepada ilmu. Ketahuilah bahawa ilmu adalah perkara pertama yang diusahakan oleh iblis untuk diperdaya manusia supaya dijauhkan ilmu tersebut. Iblis kan dia usaha tanya bubek semayang ile. Iblis kan dia usaha tanya bubek baca Quran. Iblis kan dia usaha yak perdaya tanya bubek tabuh zakat, taik haji dan sebagainya. Tapi yang paling pertama iblis usahakan diperdaya anak Adam dijauhkan daripada ilmu. Bahkan karena ilmu nur, cahaya. Dengan cahaya kitanya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Mesti mati lampu ino, tak tahu rak tren rak dengan. Tak tahu tak bata air nan. Mesti ipu legap puno. Bai pulen lampu tak tahu tren, hana tahu rak. Du tak tren depat ka patah ki. Bahkan tak tahu rak tren karena na cahaya na lampu. Menancir ilmu digambarkan sebagai nur ataupun cahaya, karena dengan na ilmu kitanya mudah tak bedakan tah yang hak, tah yang batil. Maka yang paling utama diusaha oleh iblis ipula lampu wile. Ketika lampu kalen nyan mudah dihu manusia ho yang galak iblis. Dengan tidak adanya ilmu, iblis akan gampang menyeret Bani Adam ataupun anak cucu Nabi Adam ke mana yang dia suka. Ho yang galak ajih dengan gampang mudah diseretnya. Karena hanya ada relate tah yang hak, tah yang batil. Nyo keperle katanya hijrah minal jahli daripada kebodohan ilal ilmi kepada ilmu pengetahuan. Di samping ilmu tersebut adalah kewajiban. Ilmu adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada pribadi manusia. Kan Allah wajibkan secara kelompok. Kewajiban belajar ilmu agama nyo wajib secara pribadi-pribadi masing-masing. Dalam agama kita nyo na yang wajib li agama secara berjamaah, kelompok. Contoh mesti pemakmur masjid, pulam, contoh-contoh lain. Udip siar agama yang wajibkan ke pribadi orang, tapi ke secara kelompok asai nasa pubut kajian. Tapi belajar ilmu, apalagi ilmu fardu'in, nya kena asai karena nasa pubut kajian. Kewajiban ke pribadi masing-masing. Baiklah anggapan dayo masyarakat kadang-kadang alah asai karena nasa yak but dua kasih. Yang lain hana payah but, yang lain hana payah belajar ilmu. Yang keliru, karena kewajiban belajar ilmu wajib li syara' li agama ke pribadi masing-masing, kan kepada kelompok. Dalam hadis mungkin biasa dengar talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban belajar ilmu agama adalah fardu, kewajiban yang diwajibkan Allah di atas setiap pribadi orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ilmu adalah karakter ataupun keistimewaan jati diri seorang manusia. Kenapa penting kita hijrah dari kebodohan kepada ilmu? Karena ilmu adalah karakter manusia. Jadi miotanya hana ta hijrah dari kebodohan kepada ilmu, berarti tanya belum menemukan jati diri kita. Belum temukan jati diri dro. Karena jati diri manusia adalah ilmu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan oleh Imam Ghazali bahawa yang membedakan manusia dengan binatang-binatang makhluk Allah yang lain adalah ilmu.
Pakon ilmu yang membedakan manusia dengan binatang. Karena manusia mengandalkan kekuatan fisik, unta lebih kuat. Unta lebih kuat kekuatan fisik. So hayu tak kekuatan fisik manusia. Katakanlah hamsena awak angkat besi. Paling 60 kilo dia angkat. Lagi yang ikut puran Olimpiade di Jepang, nah awak Aceh. 60 kilo. Katakanlah 100 kilo diangkat. Berat beban besi 100 kilo. Tapi kepegah alam ihya, binatang yang paling kuat fisik adalah unta. Nanti dumna kekuatan unta. Nalung baca lang ba internet kan, ba ipegah karakter-karakter binatang. Unta yang paling kuat bisa mengangkut barang seberat 500 kg, setengah ton. Dan bisa menempuh perjalanan dalam satu hari 30 km dengan membawa beban seberat 500 kg. Nah, orang kampung tanya, bet di tengah ton hana kan? Habis 3 angkut lamblang kena bineh jalan, padi tabo cap empang. Tabo cap, tabo umpang cap manok. Tabo umpang cap manok yan tan lebih 50 kilo ke han. Yan 50 kilo ke bet dari tengah belang kena bineh jalan. Yan ka apa-apa kali. Tapi unta binatang yang ciptaan Allah mampu mengangkut barang seberat 500 kilo sejauh 30 km perjalanan. Berarti manusia hana empat. Tak banding kekuatan danyo dengan kekuatan unta, hana empat lalu danyo. Kemudian kepegah oleh Imam Ghazali, dan manusianya hanjit diandalkan diri dengan kebesaran tubuh atau fisik. Karena gajah lebih besar daripada manusia. Oh hayu tat tubuh tanya kekar tat berotot, tetapi lebih kekar dalam gajah. Iban tubuh gajah kaya tarik dari gelik. Bangunan yang pegat oleh manusia kadang-kadang butuh waktu sampai 30 hari. Gajah dalam hitungan menit bisa dirobohkan bangunan yang tanya pegat. Iban tanya andal tubuh tanya lebih raya, mantang lebih raya gajah. Kemudian kepegah alam oleh Mu'adzali tidak bisa mengandalkan dengan keberanian. Karena beha-beha manusia mantang naik semikir dua ke. Hana makhluk Allah yang lebih beha ni bak singa ataupun harimau. Singa ataupun rimung hana ipu beda je tah yang manfaat tah yang mularat. Iprik saja. Tapi manusia mantang itu mikir dua ke kadang-kadang. Dari segi keberanian pun tidak bisa diandalkan manusia karena makhluk Allah yang lebih berani, iaitu singa. Di segi kekuatan fisik pun tidak bisa diandalkan karena unta yang lebih 3 kekuatan fisik. Dari segi kebesaran tubuh pun tidak bisa diandalkan karena lebih raya gajah. Dari sisi makan pun tidak bisa diandalkan manusia karena binatang makhluk Allah yang lebih le raya perut lem makanan iaitu lemau. Lang ihya menang tulis. Lemau lebih raya makanan. Nan tudum dumnai paju makanan lemau. Pernah lung baca lemau yang bobot berat badan jih 200 kilo yang butuh rumput dalam sehari 10%. 200 kilo 10% dari 200 kilo 20 kilo. 20 kilo habis naliung ke lemau yang asal jih 200 kilo. Mamnya naik 200 kilo bayang aja. Yang lam siurom lai bunga sampai tuput malam naik merat. Ini beda manusia malam-malam merat. Yang binatang jih naik merat urut sagai malah naik merat. Kita yang makin le tak murat malam kan, pula hana tengut malamnya. Poleh malam mentang tak murat. Jadi manusia tak andalkan secara banyak makan pun tidak bisa diandalkan karena mentang lebih le makanan lemau ketimbang manusia. Jadi perbandingan buno lemau 20 kilo naliung fi uro, manusia kira-kira padung kilo bu. Rata-rata orang baju bu hana tok 1 kilo. Yang 1 kilo bi kata baju piring-piring.
Yang anak ada baju piring butok hantuk 3 kilo 32. Ada urun baju butamah tang lu rasa menyona daerah 800 gram. Tamah bu cauro, tamah bu malam, tamah bu tengah malam lo. Kedai kena tanya paling 3 ada baju makanan, baju buan paling 3 2 kilo atau 2 kilo tengah. Per kilo lah. Per kilo kedai kena nya habis 3 ada baju makanan. Nak ada baju mi ke dalam badar ataupun pisang goreng, tempe segala macam tambah i kedai kena. Nak 7 kilo dalam tiuro. Yang miona yang kata kira kuto-kuto. Mana banding dengan 5 20 kilo. 20 kilo makanan dalam tiuro, itanya miona 7 kilo. Jadi tak banding makanan bih talu tanya manusia mantang lebih makhluk Allah yang lain iaitu 5. Gepegah 5 Ghazali lah mukanya dan manusianya pun tidak bisa mengandalkan dengan jima ataupun kahwin. Karena ticim yang paling ubud, dah ticim paling ubud dulu. Imu kahwin umur 7 bulan. Langkawannya nan 7 bulan kahwin? Anak kah? Tanya benaan 7 bulan 7 tahun kalau nak kahwin. Tapi makhluk Allah ticim yang paling ubud. Dalam kitab Asafir kan. Asafir yang jamak dari asfur. Uspurnya burung pipit atau tulu. Tulu imu kahwin umur 7 bulan. Yang dalam buku biologi nak berapa? Umur 7 bulan jika masa kahwin. Jadi lebih awal jika kahwin ketimbang manusia. Yang umur kira-kira 7 bulan kahwin, na umur 2 tahun nyan kapada mbah yang kahwin ni. Ya kan? Tanya, 2 tahun baru gelah 5 dah. Baru gelah 5 dah nak gebile asi kagelah. Jadi usia kahwin dengan manusia nyaurinang 16 tahun lah paling rendah. Rata-rata di kurang belah atau 20 nyauragam. Rata-rata umur 22 atau 25. 22 yang termasuk cepat. Rata-rata 25 atau lebih becut. Yang baru usia kahwin tanya orang agam, tanya manusia. Jadi truk bak ngan kahwin mendang talu manusia. Pajuh makanan talu manusia, mukawin talu manusia, keberanian talu manusia, kekuatan fisik talu manusia, kebesaran postur tubuh talu manusia. Puatra cik keistimewaan yang diberi Allah ke manusia? Ilmu. Sehingga dalam kitab Ihya getulis ukuran walidzalika khuliqa. Karena ilmu manusia dicipta oleh Allah. Maka lembaga benar ditanya ya minta ilmunya sebenarnya mencari jati diri. Mencari jati diri. Maka tempat-tempat lembaga pendidikannya lagi yang rupa yang sebenarnya adalah tempat untuk manusia menemukan jati dirinya. Tempat memanusiakan manusia. Nah, dengar bahasa memanusiakan manusia. Maksud memanusiakan manusia supaya manusianya benar-benar menjadi manusia yang sejati. Manusia yang sejati yaitu manusia yang memiliki karakter utamanya. Karakter utama manusia yaitu ilmu. Maka hijrah daripada kebodohan kepada ilmu pengetahuan adalah hijrah perjalanan untuk menemukan jati diri manusia yang sesungguhnya. Kewajiban yang Allah wajibkan kepada tanya sabi-sabi agar kitanya menemukan jati diri kitanya, yaitu dengan na ilmu kitanya terbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka wajar ke keliru Aceh nah asaina orang yang hana memiliki akhlak, hana ilmu, jahil, hana akhlak lembruk akai. Gebu contoh ngan contoh binatang. Kan? Pakan urun tanya Aceh urun tuha jamun gebu contoh ngan contoh binatang tapi. Sebab begitu gadah jati diri ra di kedeh tu. Ya kan? Aceh tak ingat lelang kampung sena orang yang bro-bro akai mak cakap dah pegang punya bahasa tanya Aceh kun palih. Yang palih-palih bacuk gebu contoh lagi kameng, lagi limo, lagi bu yang lebih berulam. Jadi gebu contoh binatang yang nagasa tu benarji. Yang nagasa lembut. Ada gebu contoh lagi bui yang mentang lembut, tinggal tamaiku tu kan. Tamaiku langsung je ke bui tanya. Karena jati diri tanya ke ilmu sebenarnya. Maka nak tabah jati diri ro te ilmu handa pakai, handa timurno, handa timita ilmu, maka lebih to kedih tanya ngan binatang. Ngeukun lagi gajah, hana beda. Hana sama tanya gajah sebab lebih rayuk tubuh gajah. Ngeukun lagi
lagi pulom, lagi singa. Hana beda gusun mati. Makan cocok ke lagi pu. Lagi bui ya. Malah lah ilmu medis nak pernah lontayang ba doktor pakan ubat-ubatnya leibuh. Kadang-kadang enzim babi. Begah makhluk yang paling cocok dengan manusia, bui begah. Betul kan menai begah lewat medis. Maka ubat-ubat le dites bak bui ataupun laboratorium tikuh. Orang tikuh orang tahu dengan bui mau but. Yang bui layak becut. Ada anak yang tahu ke, dia anak bui cile-le je. Kabeh lebahnya. Kemudian yang kedua yang dipegah guna wajib lam, pertama hijrah daripada ilmu daripada kejahilan kepada ilmu. Yang kedua hijrah daripada lupa kepada selalu mengingat Allah. Hijrah daripada nisyan ila zikri kepada zikir. Orangnya le tanya kadang-kadang tua tu hana ingat kepada Allah. Tak pubut sesuatu apapun yang nak ada pubut aktivitas tanya sehari-hari, hana ingat bahawa di balik pu yang tanya pubutnya nak terkandung nikmat dan anugerah Allah. Makna ingat ke Allah kan takun Allah yang taja. Kemudian mana ingat Allah. Watepu mantang tak pubut taja ublang tu. Nyan bek sagai-sagai tak anggap pu yang berhasil tak pubut, tak panen padi, tak pula padi dengan subur, tak anggapnya adalah hasil jerih hidayah. Tapi anggaplah yang anugerah daripada Allah. Saat katanya tak ibadat sekalipun, tak sembahyang, tak baca Quran, tak ingat bahawa sembahyang dan baca Quran tanya tak lepas daripada anugerah Allah. Menan makna tak ingat Allah. Pu mantang yang tak pubut tak ingat bahawa na hadir Allah inan. Sehingga lu nak pernah lu pegah dalam sebuah pengajian, beda iman kitanya dengan orang arif. Punya iman kitanya meyakini adanya Allah. Iman orang arif kan meyakini adanya Allah, meyakini hadir Allah dalam setiap saat. Pat beda orang yakin na Allah dengan orang yakin hadir Allah. Ya, orang yakin na Allah berani bermaksiat. Tapi orang yakin hadir Allah dia tidak berani bermaksiat. Mesti santri yang berhidayahnya. Nya ketujan pajan Abi Murdani gua rumah. Tujan kan? Nanti ketika podo belah yang anali hidayah. Nya berani pubut pelanggaran. Karena dianggap pimpinan hanali luar. Nya Abi ka katengutnya. Tapi tatanya mak santri yang Abi naik tempat mandum pegahna. Hana yang pegahna. Tapi bahkan berani dibuat pelanggaran karena diyakini atau tidak yakin bahawa Abi hadir di saat dia melakukan pelanggaran tersebut. Orang yang yakin na Allah nya biasa berani bermaksiat karena tidak menganggap, tidak meyakini Allah selalu hadir. Tapi menyatanya teryakini setiap saat Allah hadir, pu yang tak nak pubut hana jadi hantajit lakukan karena Allah menyaksikan, selalu melihat, mengawasi pu mentang perbuatan danyo hamba. Jadi hijrah daripada lupa kepada zikir artinya menyobrokan danyo sering terlupakan Allah, letat but tapubut yang kadang-kadang menunjukkan danyo tira urang yang hana tingat ke Allah. Pakal lumburah lagi Allah. Karena dalam sembahyang dia tapi dalam sembahyang tak pegah nak baca surat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan ron kamu sembah, baron kamu lagi tolong. Tapi dalam perbuatan sehari-hari sering tanya lagi tolong bak manusia. Sering dia lagi tolong bak yangkan Allah. Yang ke antara ucapan dengan perbuatan kadang-kadang hana secok. Haba kitanya medih tapi but kam lain kan lagi haba. Itanya tak yakini, tak imani na Allah, tapi buat tanya hanya menunjukkan tanya sirah orang yang beriman kepada Allah. Ledatat manusia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah,
yang menunjukkan bahawa seolah-olah hamba tersebut tidak meyakini adanya Allah. Tanya hijrah daripada tua kepada zikir yang adalah kewajiban yang mentang wajib sampai uronyo. Manpu makna zikir. Zikir oleh para ulama gebagi na zikir secara lisan, na zikir dalam hati. Tapi yang lebih hebat adalah zikir dengan hati, mengingat Allah setiap saat. Mam nyonya hana sanggup, kakak berawal dengan zikir secara lisan. Zikir dengan hati tak ingat Allah setiap saat baik tua. Malah mio tua nyan geanggap berdosa le orang yang katuk tingkat arifin. Orang yang kaji ke hamba Allah yang paling tong Allah lagi para nabi, para rasul, para aulia. Nyan orang nyan sabah saat tua geingat Allah nyan geanggap dosa. Mio getanya yang mentang awam tua tak ingat Allah nyan hana kira dosa. Selama hana tak imani bahwa Allah hana atau Allah fana. Selama hana tak yakini Allah fana ataupun hana, yang kitanya tetap mentang sah iman. Tapi ketahuilah bahwa berzikir kepada Allah adalah salah satu cara agar kitanya mendapat ketenangan dalam hidup. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Manpu zikir yang katanya menzikir ke Allah fi uro-uro. Oleh Imam Haddad nalheboh zikir yang hanggebi sagai-sagai tinggai. Nyo lung pegah zikir ke orang yang hana cok tarikat. Orang yang kacok tarikat ikuti lagi arahan gure ataupun mursyid dalam tarikat. Drone yang hana bertarikat usahakan lam fi uro nalheboh zikir baik sagai-sagai ni tinggai. Pertama yaitu istighfar. Pakan istighfarnya baik sagai tertinggai-tinggai ti urok. Karena istighfar adalah pernyataan getanya sira hamba untuk telake keampunan ba Allah. Tanya manusianya hana luput daripada dosa. Rasulullah yang dijamin oleh Allah terbebas daripada dosa, na istighfar dalam siuro 70 ge bab sabar riwayat sirtuh ge. Rasulullah sendiri sirtuh ge na istighfar dalam siuro. Nyan hana dosa, bebas dari dosa. Tanya yang tip uro berdosa tapi hana tem tak istighfar kepada Allah. Istighfar adalah bentuk penyucian diri kitanya untuk memohon keampunan dosa. Malah truk baklu sembayang you istighfar. Le dalam hadi-hadi ni pegang oleh sembayang you baca istighfar. Kaji wirid yang betul oleh salim istighfar lele getruk. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim yang paling penuh. Pelapan yang berjuta astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lega istighfar. Pakan getuntut le salim lega istighfar. Padahal balik dah sembayang kan balik pupuk dosa. Kan balik tajib arak, kan balik dah cium penggok, tapi balik dah sembayang, balik dah sumah Tuhan, you istighfar je lega. Karena sembayang tanya hana memenuhi hak-hak sembayang. Lam sembayang tanya hana khusyuk. Lam sembayang hana hadir hati lu lalu. Karena ibadat tanya ibadat hana sempurna. Allah ada gebi nikmat ke tanya nikmat yang sempurna, tapi ibadat tanya ke Allah ibadat hana sempurna. Maka gepegah nikmat dan pahala yang Allah berikan kan imbalan dari ibadat tanya. Yang seandainya imbalan dari ibadat tanya sungguh payah gecing. Dumna na kualitas ibadat tanya, dumna gebi balasan. Tapi Allah nak gecing. Bukti ji dum nikmat-nikmat anggota tubuh tanya yang gebi oleh Allah. Kekurian ibadat pergi rasakan nikmat tersebut. Yang menandakan nikmatnya adalah murni karunia Allah kan imbalan daripada ibadat. Karena ibadat tanya hana sempurna, maka menalli salim istighfar lele gaduk. Laki ampun ba Allah. Dan baru baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daraka daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd.
Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ni tolong lun ala zikrika be'ilum zikir keron, wa syukrika lun syukur keron, wa husni ibadatik dan lun pujrah ibadat keron. Ini baru baca ayat kursi. Habis baca ayat kursi baru baca subhanallah 20 lega, alhamdulillah 20 lega, Allah akbar 20 lega. Nyan wirid paling pana yang ngepurna lah agama. Man cukup jauh dengan anak puput. Menali salim langsung mudah je. 644 menali salim baca Al-Fatihah tu. Mai je. Ketimbang tan lain je. Tapi konyan yang giyu lah agama kan baca Fatihah le sembahyang. Yang giyu lah agama istighfar le. Dan baca Allahumma antas salam. Baca Allahumma la mani alima ataita, baca ayat kursi. Dalam tabuh hadis ni pegah li Rasul barangkali di mulazamah baca ayat kursi li sembahyang. Makna mulazamah ini bersabar-sabar terus menerus. Baik orang nyotok singgah tan, melimang bawah wate asal li sembahyang sabar naik baca ayat kursi yang tidak ada di antaranya dan syurga kecuali kematian. Artinya penghalang tanya utamang syurga karena kalau mati. Menan mati ya hanali penghalang tanya langsung dalam syurga. Yang janji Nabi dalam hadis. Tapi syarat harus terus menerus kita baca. Dan nyanjan tan. Walaupun tengah dalam perantauan, motom tu nijak ke dia ulut mawe, piuh di pedada sembayang lehu. Yang lehu sembayang, yula motor, kira motor ijak karena tanya bunuh balik sembayang, baca ayat kursi yang macam siradu je, berzikirnya je siraja. Itu karena ke ni rumah roh nak ada berzikir. Yang zikir yang hanjit yang tapubut le sembayang untuk supaya katanya mendapatkan syurga dengan mudah. Kemudian zikir subhanallah 20 lega tru, alhamdulillah 20 lega tru, Allah akbar 20 lega tru yang sebagai bentuk untuk mengampuni dosa walau dosa hamba sebanyak air buih yang ada di lautan. Dumna i kubah ilaut nan tepuk riuk kena kubah ilaut. Dumnan le dosa tanya terhapus minyo katanya sering tak baca subhanallah 20 lega tru, alhamdulillah 20 lega tru, Allah akbar 20 lega tru setiap dia sembahyang fardu. Jadi istighfar nyan bek sagai-sagai tertinggai tip uro paling kurang benar sirtuh ge baca. Dan menyodro ni mulazamah istighfar kepegah di Nabi dalam hadis gebi leheboh kemuliaan. Anduri leheboh kemuliaan. Pertama, Allah hilangkan kesempitan udip. Kedua, Allah hilangkan kesusahan. Yang nak kesusahan gepegadah oleh Allah. Nak kesempitan udip gebi jalan keluar. Yang kelih gebi rezeki bak tempat hana ada sangka-sangka. Rezeki yang bermaksud gebi inan dengan kepada orang yang mulazamah istighfar. Nya lembegah le bacut karena sebahagian masyarakat tanya watai kun kata-kata rezeki gebuh makna peng. Tengok giak pesalah dia tengku kucik begah tak istighfar gebuh mudah rezeki hana go peng. Kahek tak istighfar hana tamang peng. Rezeki naput boh tingkatan. Tingkatan paling rendah, tingkatan paling manyang, paling sempurna dan paling utama. Rezeki yang paling rendah adalah harta. Yang ditanya ada pegah tapi hana rezeki. Yang ke hana rezeki yang paling rendah. Yang menang bagi oleh Syekh Mutawali Syarawi. Oleh Syekh Mutawali, rezeki yang paling rendah adalah harta. Adapun rezeki yang paling tinggi adalah afiah. Anda pun mana afiah? Afiahnya gebi keselamatan, gebi kesejahteraan. Keselamatan dan kesejahteraannya kun afiah. Terbebas daripada kekurangan kun afiah. Terbebas daripada penyakit kun afiah. Orangnya letak urang laki doa berkaya tapi tua laki afiah ba Allah. Akibat jipu kaya gebi tapi gebi stroke. Kaya kedai agaknya rata tago ibirun nak kedai Bandar Aceh nak kedai stroke membelatur di kai. Karena tadi laki ba Allah ya Allah ni bilung memudah rezeki. Dua lelaki ya Allah ni bilung memudah rezeki berpanjang umur dalam keadaan berafiat. Yang tamah tak botot dan berdoa.
Ya Allah Nabi long berpanjang umur dalam keadaan afiah. Ya Allah Nabi long bermudah rezeki dalam keadaan afiah. Baik dua lah ke afiah. Umur berpanjang oleh Allah. Han mati-mati tapi sakit nanti gaih habis. Hanya beda-beda. Harta gepela oleh Allah tapi dengan hartanya jika penyebab tengok tamang neraka, mang gepula tak harta. Maka rezeki yang paling rendah sebenarnya adalah harta, yang paling tinggi afiah. Ini bayangkan, tira orang harta hana, tapi lebih sehat tubuh oleh Allah. Kerja lam-lang, kerja belang-belang gop kan belang rog. Kerja ke ugop pi kan rog. Tapi getren dari si urang berpelai membak. Guainan sehat tengok ke malam. Lam jamuk ke tengok hana sakit tepu. Le urang po lampu tabah jamuk lang kamar han tengok ke malam menga. Tanya peng le tapi payah belo tabunggah oksigen, payah belo oksigen untuk perlu nafas. Tarik nafas perlu nafas payah pakai oksigen. Le urang yang hana harta puno murah-murah membeli-beli mentonton hana payah pakai tabung oksigen. Hana sakit tepu. Itanya bio kena ujian kami hidung ke pilek. Le urang yang geih lah angin malam hana pilek hana tepu. Yang afiah tu. Lebih kesehatan, lebih keselamatan. Yang afiah lebih berharga karena ketika gebi harta li Allah hana gebi afiah hasil tak belong harta. Ya kan? Ya. Mesti orang yang merantau dalam tabah beli Tuhan. Dia merantau ke daerah yang hana manusia ini. Gebi sakit li Allah ubat hani mekat kupul tak peng. Nani mepeng tak botah. 2 miliar ni mepeng. Idih hani mekat bodrek sakit ulai dengan malam hasil dapat baju peng hang boleh ulai tu. Bodrek pe haji, bodrek hani mekat laut tu raya. Maka lebih berharga afiah ketimbang harta. Karena afiahnya kalau mendai tak belong harta. Dan orang yang hana harta bisa dapatkan afiah. Nah, ini berarti lebih tinggi afiah. Tetapi yang paling sempurna rezeki adalah anak. Abna'us silah. Salahul abna. Mana salahul abna? Lebih kesalehan anak. Anak yang salehnya rezeki sempurna. Malah saking sempurnanya rezeki anak yang saleh kekal sampai tanya tahu Allah. Tanya ke mati, miu anak tanya anak saleh mantang bermanfaat ke tanya lang kubur. Maka rezeki yang sempurna adalah salahul abna, kesalehan anak. Hana arti harta, hana arti kesehatan dan kesejahteraan, kebahagiaan udip. Miu anak yang katanya miliki hana itu tu nombor hana itu dia uranya uro di mana anak-anak lawitnya menganggap durhaka dengan orang syiknya hal biasa nya kata-kala dalam masyarakat nanya uranya orang syik ia ke anak ia ke orang syik kepegah di salah sirah ulama salah sabuh tanda atau indikator anak durhaka orang si hang getijit nasihat ane nyolo dalam masyarakat orang dia tanya yang pekan hanya pingat alah ya long takut bungeh itu orang si hang getijit pingat ane ia takut ane bungeh yang dia katrok tingkatnya orang si hang getijit pingat ane ia takut bungeh ane nyan indikator tanda-tanda anaknya durhaka. Malah Syekh Nawawi Al-Bantani disebut dalam kitab beliau durhaka anak dengan orang si tingkat dipubut sabah but yang menyai pubut ke orang lain han berdosa tetapi dengan orang si jijit ke berdosa yang kagak anggap durhaka. Contoh tanya tak pubut but punya ke orang lain han dosa, contoh mesti han takim menumpak dengan mak jalan han takim malah kai senyum han tabalah senyuman yang ada dosa. Hana dosa lah agama. Masalah senyum kan hak tanya. Hana ada kem urusan yang kai bukan juga hana ada kem je. Nya hana berdosa tu. Tetapi mio yang bekemnya urung si hana ada balah kem yang berdosa tu dan durhaka. Jadi
tingkatan durhakanya sebenarnya rendah tat. Dapat buat yang punya ke orang biasa hana pupu, tapi karena ke orang syik je ke pupu nya kagak anggap durhaka dengan orang syik. Lagama yang baru ke harim tanya hana takim dan tak pegah habangan sesama manusia, sesama saudara selama leuro. Nyo katruk leuro hana tak pegah haba dan hana takim nyan berdosa tu. Tetapi mi bawah leuro nya mentang gebolehkan. Jadi urangnya adalah zaman di mana anak muda ataupun anak-anak mid lawitnya zaman milenial ikhulawaknya, zaman milenial, kaum milenial memang maju dari segi teknologi, tapi sangat memprihatinkan dari segi ilmu pengetahuan agama dan adab. Orangnya anak-anak tanya generasi muda leweknya sangat memprihatinkan dari segi ilmu agama dan akhlak moral, walau mereka maju dari segi teknologi. Maka istighfar yang lum pegah bunuh baik sagai tinggai tip uro nyankan karena berdosa to, tapi gebi faedah lam hadis pegah leboh gepegadah kesusahan ni Allah, gebi jalan keluar dari setiap kesempitan dan gepemudah rezeki. Yang rezeki tak yang ulun pegah ilung baik ni anggap harta mentang, tapi termasuk dalam rezeki yang paling tinggi adalah afiah, kesehatan dan keselamatan. Rezeki yang paling sempurna adalah gebi anak yang saleh, dan yang paling utama rezeki adalah ridha Rabbil Alamin, ridha Tuhan sekalian alam. Nya rezeki paling utama. Hanayum harta, hana arti anak saleh, hanayum gebi kesehatan dan keselamatan. Nya Tuhan hana ridha katanya. Tuhan po tayo hana ridha katanya. Nayum gebi harta, gebi anak yang le. Ina logika mana pegah baik pegah ile antara tanya dengan Tuhan, tak bak remoh ngan de mentang. Ibi fasilitas lengan kama yang mewah, pakai AC nak kama mano dalam, kama mano pinai pilihan, nai suum, nai lepi. Dengan spring bed yang luar biasa mewah. Tapi pormoh bela ang pegah ba mu ke mentam tak ni bar moh yan. Ai ta du ka? Ai ta du moh dah je malamnya juta oh. Memiyongan manusia mentang lagi kan dengan Allah lebih. Maka ridha Tuhan sekalian alam, ridha Allah kitanya nya rezeki yang paling utama. Jadi orangnya yang urang le heboh, le orangnya urang yang gabuk gara-gara hana rezeki yang paling rendah, hana harta. Pada hidup Allah gebi yang lain, gebi anak saleh, gebi keselamatan dan kesehatan. Allah ridha kegatnya. Tanda Allah ridha katanya nanda oh. Tanda Allah ridha katanya nyantanya senang untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang terdapat tanda Allah ridha ke hamba. Maka dalam doa puatra pun yang lelaki le, pu ridha pu lelaki surga le. Ridha kan? Biasa baca alif sembahyang. Allahumma inna nas'aluka ridhaka baru wal jannata kan. Allahumma inna nas'aluka jannata le baru ridhaka kan. Awai ridha le telake baru lagi surga. Inan tanda lebih penting ridha ketimbang surga. Maka rezeki yang dimaksud oleh Nabi gebi secara mudah kepada orang yang selalu membaca istighfar, bukan hanya terkhusus pada harta, juga di situ masuk dalam rezeki anak, masuk dalam rezeki ridha Tuhan. Malah dalam doa-doa yang sering getulih li para wali-wali ke orang yang hanalamna zuriyat anak, orang yang galamna anak keturunan, salah satu doa giu bacaan istighfar. Di samping baca surat Maryam tip uro, baca istighfar. Giu perlu istighfar, karena istighfarnya bisa menjadi penyebab mudah rezeki benar hana macam harta termasuk anak. Kemudian yang kedua, zikir yang baik sagai-sagai kita yang tinggal tip uro adalah la ilaha illallah. Pakan la ilaha illallah baik sagai tinggal tip uro. Tanya yang hana tarikat meratib mentang baca la ilaha illallah.
Puasa tak baca bak pun, puasa baca bak kena lu. Hana lun doa. Pokoknya baca la ilaha illallah yang minta hana tarikat. Nyo yang kana tarikat ikut lagi petunjuk dalam tarikat. Hanya dalam wujud tarikat dia nak baca la afdalul zikir, la ilaha illallah. Dia bagi natu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nubasu insyaallah taala minal aminin bi rahmatillah wa karami. Nyam yo na tarikat. Kalau dah cak tarikat bak gure. Nyo tanya yang hana tarikat pupun ju la ilaha illallah tutup la ilaha illallah lam. Dumna ada meratib BBE. Paling kurang tertuh ke benar. Nya betul mertuh truk ribe truk 10 ribe nya pakan la ilaha illallah nya wirid atau zikir yang hanjit han benar dah baca ti uro karena untuk memperbaharui iman nyan fungsi ji. Menyo istighfar guna untuk menyucikan tanya daripada dosa, peglih ro daripada dosa. La ilaha illallah untuk memperbaharui iman. Kupu perle dah perbaharui iman karena iman tanya lagi ibarat baje. Baje kena kutok. Kutok auh baje katanya kasupak. Cara dah perbaharui kan tabuh. Pukeun buh molto, tabuh deterjen, tarahlah dengan sabun-sabun atau deterjen yang good untuk supaya bajai tanya baru ulang gelai. Tadali bahawa la ilaha illallahnya untuk memperbaharui iman. Dalam tabuh hadis Nabi ni pegah bak sahabat jaddidu imanakum. Wahai sahabat dah perbaharui digata iman kata. Gedemayang oleh sahabat pada Rasulullah wa kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Kiban cara kamu perbaharui iman kamu wahai Rasulullah? Soal di Rasul aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata memperbanyak la ilaha illallah, bacaan la ilaha illallah bisa memperbaharui iman. Man iman danyo pakan perlu dah perbaharui nak awuh iman dah. Menyogetanya orang Ahlussunnah wal Jamaah memiliki keyakinan bahawa iman dengan sebab taat bertambah, dengan sebab maksiat berkurang. Imannya lagi ibarat harga barang je, fluktuatif kan, naik turun. Harga barang kan naik turun. 3 tren, orang belajar beli tak kapan yang agak kai trenium. Menang 3 bulan, tengah kagum pepe kanggu tempah, hanggu pelali. Menang nabi panen lam yum. Truk boleh semangat pula lam. Menarap panen lam kai tren lam yum. Jangan sering lagi kan? Sering lagi kan? Jih kiban cara cit mangan merumpak yum yang tinggi, baik ni pula gara-gara mahayum, ni pula ai sabe entek ro-ro dalam ruang mate. Mate mahayum. Tapi menyo gara-gara mahayum ni pula nya biasa ada panen kaitron yum. Makhluk Allah, tentang keimanan makhluk Allah na padu-padu macam. Na makhluk Allah yang iman gatnyan hantam pernah hantam pernah tren. Maksud tapi. So, para malaikat. Malaikat keimanan para malaikat hana pernah naik turun. Lagi set. Maka malaikat na yang dari dicipta oleh Allah sampai kiamat dunia dalam keadaan sujud tapi. Dalam keadaan rukuk tapi. Na makhluk Allah yang iman menanjak tapi. Hantam pernah menurun. Dah hamba Allah yang iman menajak tapi hanya pernah menurun. Iman para rasul dan nabi. Iman para rasul dan nabinya tapi hanya pernah turun. Nah iman yang menurun tapi hanya pernah Tah iman yang menurun tapi hanya pernah iman orang Islam yang gepubut maksiat hanya pernah bertaubat. Ya iman gaknyan menurun tapi makin bertambah maksiat makin menurun iman, makin bertambah maksiat makin menurun iman, anak pernah bertobat. Adapun orang mukmin biasa tanya yang hana maksiat terjaga roh siaga untuk tetua roh dalam maksiat dia taubat le bagah-bagah nya iman dia naik turun. Turun iman naik. Maka karena iman tanya turun maka perlu tak perbaharui iman dengan tak perlu baca la ilaha illallah. Maka wirid baca la ilaha illallah atau zikir la ilaha illallah yang termasuk zikir yang baik sagai-sagai tertinggal tip uro karena untuk mengupdate memperbaharui keimanan.
Drone yang pakai HP Android ataupun HP yang canggih, aplikasi kan perlu update. 3 bulan atau 2 bulan 3 payah update. Sehingga yang minta partner wifi free dah. Pesan kopi pancung du inan di tengah ora be wate ba update aplikasi. Hanjit tak kirim li WhatsApp karena golam update aplikasi. Hanjit tak buka li FB karena golam update aplikasi. Jadi buatan manusia payah update. HP payah tak update aplikasi je. Iman yang hidup dalam mati katanya pun butuh kepada update. Yang hana tak update iman, yang iman daya akan atau lusuh iman daya han akan mensebaru. Maka wirid atau zikir la ilaha illallah nya adalah termasuk yang hanjit sagai kita yang tinggal setiap hari. Kemudian yang kedua, zikir yang baik sagai tinggal tiap urang, iaitu selawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi ke tamsil, ke pegat tamsilan oleh para ulama lagi orang pakai wangi, parfum. Menyo istighfar lagi orang ibarat orang mano, selawat lagi ibarat orang pakai minyak wangi. Tanya nak tak istighfar hana tam selawat, nya lagi ibarat na mano tapi hantam pakai minyak wangi. Atau rajin selawat tapi hana istighfar, nya lagi ibarat orang nak pakai minyak wangi hantam mano. Makan mukleh kera minyak wangi mukleh, be mukleh. Maka ini mandua perle, mano pi benar, pakai minyak wangi pi benar, istighfar pi benar, selawat ke Nabi pi benar. Selawat ke Nabi termasuk amal ibadat yang paling mudah. Di samping salah satu penyebab untuk merompak syafaat Rasul, karena perantara antara Allah dengan manusia hana lain perantara kecuali Rasulullah. Dan yang gebi li Allah hak untuk bi syafaat ke umat orang kiamat hana gebi ke nabi lain kecuali ke Nabi Muhammad. Maka selawat kepada nabinya adalah salah satu hal yang sangat kitanya butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selawat kepada nabi juga ibadat yang makbul, diterima oleh Allah walau dalam keadaan hana khusyuk. Jadi ibadat yang gebi pahala dan imbalan walau hana khusyuk termasuk selawat dan baca Quran. Tapi yang dibaca wirid-wirid zikir yang lain yang hana depu arti secara umum hana bermanfaat. Tin baca ayat kursi tapi hana depu makna secara umum yang hana manfaat. Tapi ni baca selawat ke Nabi, ni baca Al-Quran walau hana depu arti tetap bermanfaat. Pegah oleh ulama ubina amal antara diterima dengan getulak kecuali selawat kepada Nabi. Tanya selawat kepada Nabi nya pasti Allah terima. Karena Allah geagungkan, gebesarkan Nabi kita nya. Sehingga orang yang selawat ke Nabi diterima oleh Allah. Maka menyatanya buat ibadat dengan cara lain perlu selawat kepada Nabi. Yang heboh zikir yang baik sagai tinggal tip uro, ulang kelai pertama istighfar, yang kedua memperbanyak la ilaha illallah, yang ketiga memperbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyan maksud katanya hijrah daripada nisyan tua kepada Allah, hijrah kepada zikir, berzikir kepada Allah. Kemudian hijrah yang Allah wajibkan sampai urangnya lam hana selesai, mantang selalu Allah wajibkan, iaitu hijrah daripada maksiat kepada taat. Hijrah daripada maksiat kepada taatnya fardhu'in, wajib, kan sunat. Tanya yang terjerumus dalam maksiat yang wajib hijrah kepada taat. Karena maksiat adalah penyebab Allah gebi kesusahan. Kesusahan yang nabak kitanya hamba nya penyebab paling besar adalah karena maksiat. Maksiat adalah penyebab gadah keberkahan dalam hidup, gebi bala dan cobaan. 2 malam yang kau ikut lun rayana pertemuan dengan Satgas Covid dari pusat di Banda Aceh. Kamu termasuk salah satu yang menganjurkan dalam pertemuan tersebut, yaitu supaya bersinergi antara protokol kesehatan dengan protokol keagamaan. Sampai lun sampaikan sebagai mewakili dari Dayah Mudi ya, sampaikan Kepala Badan Penanggulangan Nasional Bencana, Penanggulangan Bencana Nasional, lun pegah orangnya bahwa
Uranyo tanya dalam mengatasi wabah virus COVID-nya, terlepas daripada persoalan kontroversial tentang COVID, kadang-kadang nasabah sisi yang terlupakan, bahawa yang bi bencananya adalah Allah. Faktor yang mengundang bencana dan bala, hana pernah tak stop, hana pernah tak ajak masyarakat untuk bertaubat, hana pernah tak ajak masyarakat untuk kembali kepada taat. Nekalan mentang contoh dalam kitab kena gepegah bab sembayang laki ujian nyoron urang yak bet and bajuri mentang nebet kana sembayang istisqa. Lang bab laki ujian nyan puatra ge purno ina. Pertama inan ge perintah le imam le pemimpin kepada masyarakat atau rakyat untuk bertaubat. Kalian puput amal kebaikan untuk supaya Allah mudah diterima doa, gajak berpuasa. Nyo atanyo hana dipraktek oleh pemerintah. Pemerintah hanya fokus kepada protokol kesehatan menteng, protokol keagamaan terabaikan. Hana pernah le sira pemerintah gajak masyarakat untuk bertaubat. Nyo na lom baca edaran-edaran lan dua uronyo kamlaina lah, mungkin na masukan-masukan dari para ulama. Tapi yang utamakan pun kanyan, dari pusat di dakalan ingat COVID, ingat masker. Hana ingat COVID, ingat Allah. Jadi, mending ingat Allah le, baru ingat masker. Nya awal ingat masker le, tua ke ingat Allah. Maka protokol keagamaan terabaikan. Padahal salah satu penyebab Allah gebetren bala karena maksiat. Salah satu penyebab Allah gebi ketakutan lam udip tanya. Dimakut kena dimakut kedih, yang takutnya adalah makhluk Allah kan kepada Allah, nya adalah akibat gara-gara maksiat. Faktor yang mendatangkan ketakutan dan bala hana tak hindari faktornya. Istilah haji di sebuah sisi tanya tak inginkan wabah virusnya bergadah, tapi di sisi yang lain takut balanya takut dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan adalah untuk kaut bala. Maka hijrah daripada maksiat kepada taat nya adalah salah sebuah kewajiban yang mentang wajib sampai uronyo kepada setiap hamba, karena han tarumpak keberkahan lam udip, han merumpak ketenangan dan kedamaian lam udip menyertanya mentang dalam bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang keput yang mentang Allah wajibkan sampai uronyo, iaitu hijrah daripada menetap dalam dosa kepada taubat. Taubat merupakan kewajiban atas setiap hamba. Fatubu ilallah, fatubu ila bari'ikum. Dalam Al-Quran, perintah Allah untuk bertaubatlah kewajiban, bukan perintah sunat. Dan salah satu kemuliaan keistimewaan umat Nabi Muhammad mumada taubat dengan penyesalan, yang katanya hana gebi ke umat awal. Berdepu bahawa umat awal untuk taubat harus mati. Natam ni dengar kisah Bani Israel watai semah ni lemah, baru diterima taubat oleh Allah kan yupoh roh. Lam ayat fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Taubat kalian kepada Tuhan kalian, maka bunuh diri kalian. Sampai ke cerita dalam tafsir watai hana atau tujud pohro geputran awan hitam oleh Allah. Dari geputran awan hitam gazeput lagi tanya pula lampu. Ayun naju pedung, thau yang kena mati ajunan. Ana merile thau yang puah-buah de purengsi puana ana tu rile kata ayun ju parang mati mendung. Artinya punya umat awal baru diterima taubat oleh Allah harus mati. Berarti punya tak pubut dosa jamun. Nya pelai dan taubat. Berarti tanya langsung almarhum. Tanya lu dah puput dosa jamun, pelai ni taubat di tengah ke almarhum ni hanali. Tapi nekalan umat Nabi Muhammad gebi rahmat li Allah, karena Nabi kita nya rahmatan lil alamin. Dum kurang kafe Nabi rahmat, pulang guru Islam. Rahmat Nabi nekirim li Allah li Nabi Muhammad na angkat je ke rasul li Allah. Taubat hamba bak watengan generobah li Allah dari berokan payah pohro, tapi memadang dengan penyesalan. Dalam hadis yang pegah an-nadam at-taubat an-nadam. Taubat itu penyesalan.
Lebih rukun taubat. Pertama, menyesal atipu yang kali terpubut. Yang kedua, berjanji dalam hati han akan tariwang li bak dosanya dan juga dosa-dosa lain yang sama. Yang ketiga, menyona sangkut paut dengan manusia, laki maaf. Nyana dua buah saja rukun taubat. Tapi punya umat jamun dah tamah rukun taubat terbetul mah mati. Salah tabah rahmat Nabi katanya bila Allah halam ke umat, iaitu katanya hana gebeberkan dosa yang tengah pubut. Nya tabah hal yang perlu katanya ketahui. Umat jamun tengah pubut dosa gebeberkan oleh Allah. Dan doa cara gebeberkan jamun mutulih bak pintu rumah. Ditanya ada pubut dosa waktu malam bak pintu rumah kamu tulis yang tengok urang lewat bak jalan ge baca mendum, ge depu mendum aib tanya. Ge pu baca truk ke. Tapi umat Nabi Muhammad ge som aib li Allah. Dum urang pubut maksiat. Kadang-kadang rumah sampai masjid ge pubut maksiat tapi hana tahu depu, ge bi kesempatan untuk taubat li Allah. Mang kadang-kadang dia hana sadar cit. Cukup le aib-aib tanya yang ge som li Allah. Hana ge berdepu kecuali roh dia galak dah pegah. Galak dah pegah ke roh pegah ba. Ba apa yang daduk tak pegah tak dosa, bangga dengan dosa, kala model menan tu. Bangga dengan dosa, bangga pegah dosa bak gop dayan aib. Tapi Allah gesom aib. Le gesom ke roh ge pu dosa dalam urang yang pu baca aib gop. Malah dalam sebuah hadis ge ancam ni Rasulullah, man ayyara akahu bi dzambin lam yamut hatta ya'mala mislah. Barangkali mempermalukan saudaranya yang muslim dengan sebab satu dosa, dia tidak akan mati dulu sebelum melakukan dosa yang sama. Yang ancaman dalam hadis. Tanya dah bocor aib gop, yang ge ancam ni Nabi han tamate mio golem tapubut dosa yang sama. Muwa tehro. Kecuali mio kata taubat, kata laki maah ba urang yang bersangkutan. Mio hana ada taubat han laki maah nyan han mate nya galam tapubut dosa yang sama lagi orang yang pubut. Yang banlam agama katanya untuk taubat madam penyesalan. Maka hijrah daripada menetap diri dalam dosa kepada taubatnya adalah kewajiban yang mentang wajib sampai urunnya. Cara taubat lebar rukun meno di samping cara-cara yang lain agar taubat dengan sempurna. Pertama mano taubat le. Nya kan wajib pi untuk sempurna taubat. Mano taubat cara ji lagi mano junub. Nenit saja lu mano taubat karena Allah Taala, ya Allah dengan mano taubatnya dijadikan sebagai kafarat penebus daripada dosa-dosa lu. Nyanda tanit lang hati. Habis mano taubat sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Nyan supaya mangat sempurna taubat kita. Baik nak sembahyang sunat taubatnya waktu malam sahar Ramadan tu atau nak cok tarikat tu yang biasa itu yang menan tu malam beruat malam 15 Syakban. Tip tanya mudosa, tipnya gesunatkan sembahyang sunat taubat. Tip tanya mudosa, tipnya gesunatkan tanya mana taubat. Dan baik ni anggap dosanya dosa zahir tu. Dalam agama dosa na 2 macam. Na dosa zahir, na dosa batin. Dosa zahir nangke lagi contoh ta mezina, tajib arak, tacu harta gop, tapoh gop yang hana hak, yang dosa zahir. Dosa batin merasa diri hebat ketimbang orang lain. Merasa diri lebih ketimbang orang lain. Merasa amal ibadat yang tengah pubutnya lebih hebat. Takabur, dengki, ingin agar nikmat gop gadah. Senang kepada kemasyhuran, senang tanya itai gop. Senang tanya megahnya mandumlah maksud batin. Terbiasa kena penyakit hati. Orangnya le urang hana getaubat ganggap bro hana maksiat padahal yang hana maksiat zahir. Adapun maksiat batin pak yang kedua mupat. Pak yang kedua beragam hana tam getaubat. Nyo ke perle ilmu. Maka ji perle tayak beut. Sebab mi hana ilmu, hana tayak beut. Tanya suput hana so arah. Tapi ke pun anda pubut si ura-uranya kan but dosa. Kamu tun, kamu pelutun dah pubut buatnya yang pada hanya dosa tapi hana pernah dah taubat.
Maka ino ke penting katanya ilmu di samping yang kali lumpegah buno agar katanya mengenal jati diri dan juga agar katanya taturi tata perbuatan yang membuat tanya berdosa dengan Allah agar ketika tatupu ka dosa tanya mampu bertaubat. Maka gepegah oleh Imam Subki pintu paling raya iblis ditamang untuk digoda manusia melalui pintu kebodohan. Cukup gampang ditamang iblis digoda manusia melalui pintu kebodohan. Mau urang kana ilmu hanya ijak iblis ijak, makin raya ilmu makin raya iblis yang ijak. Mia urang hana ilmu ijak ni buah hai. Yang kana na ilmu nyan yang ka jenderal-jenderal ja. Makin malim nyan makin raya lam iblis yang ja. Cuma gepegah oleh Imam Subki menyo urang jahil iblis mudah bak digoda. Menyo urang alim iblis payah digoda dengan cara mencuri-curi waktu. Kelang bahasa Arab musarakah. Musarakah kan saraka mencuri ni. Payah cucu wate. Ilum-lum wate untuk digoda urang na ilmu. Lom sering lombo contoh meno, semeno contoh ni. Menyo tanya hana ilmu lewat urang hana pakai jilbab bak jalan. Yang kira-kira kan tertarik nafsu hati tanya untuk melihat dan mengenal. Ketika lewat orang hana pakai jilbab diku orang yang nak ilmu. Karena ilmu na baganyan ikan han megeu pi sebab orang natum orang. Hang gete meduri pi sebab orang natum orang. Yan menyo orang nak ilmu. Tapi iblis punya 1000 cara untuk menggoda. Balewat siro wanita bercadar. Nyan urang na ilmu buno gampang kita mengiblis. Ibegah nyan awak beut an santriwati menturi juga. Kan menturi? Pi menyoba urang hana pakai jilbab buno lewat, hanikeun le iblis yu menturi sebab ada ayu tak hang menturi kan. Hang menturi kan mau ora ana itu. Mau ora ana itu pun menturi. Pi balewat wanita bercadar kan tertarik hati sebab agaknya ngedepu orang beut urang na ilmu tertarik hati untuk berkenalan. Watai ka berkenalan pu abih nantok. Panai abih panai titik malam dan yang pegah data set. Pasti malam kedua malam ketiga meningkat dalam pembahasan. Boleh lah ilmu api benar. Alang ka setting lang api. Ini mungkin titik malam ada yang putamat dikula malam tengah nyala mungkin. Basi kan. Ka basi bahan set tadi. Pasti malam mukanya nak peningkatan. Alian mungkin gaduh tadi mayang lewat udara tapi perlele bertemu. Alasan ta'aruf pakai istilah beragama bacut. Padahal atas menduman. Pakai istilah ta'aruf, merumpak oleh, pat merumpak tu, cak lungku atau pakai jau birun menyala laut. Alian mangkala merumpak menduaga lega. Perlai peningkatan waktu yang lam. Mungkin merumpak pada tempat ramai tapi perlai pada tempat tu support dan seterusnya nyan gekun lang kitab Khutuwatis Syayatin. Lang surat Yasin getulis wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Syaitan musyayatin. Ya? Syaitan. Khutuwatis syaitan. Khutuwatnya langkah-langkah syaitan. Jadi syaitan cara goda manusia, jihna langkah-langkah step by step itu. Dia langsung dia ajak orang untuk berzina. Dia tanya nak ilmu, han dia ajak langsung berzina. Dia ajak untuk mencuri le, langkah-langkah. Itu kai pengaruh kan tulis dalam duri kadang kawin dia memang ahli. Pengaruh lain nyawa dan muka nampak sembut. Agabu ente nah, sembut le mencuri je le bra. Mencuri dia cak gop. Tapi iran mek kawin mek menikah le ha, dia mencuri je le, iran tetap sembut le dia. Sembut le sampai je kuali kelas sampai truk lah 7. Ha, yang khutuwati syaitan, cara dipengaruhi syaitan lagi. Yang kian maksud lembagah benar punya orang nak ilmu untuk digoda oleh iblis dengan cara icu-icu kesempatan iblis. Hana mudah. Tapi punya jahil, orang hana ilmunya gampang dah bagi digoda. Ho yang diarah, ho yang diseret oleh iblis gampang dah. Maka membiar diri dalam kebodohan berarti membuka lebar-lebar pintu iblis agar mudah untuk menggoda kita.
Makanya kepelai ilmu, pelai kitanya belajar ilmu, dan pelai kitanya didik anak-anak kitanya untuk memahami ilmu agama. Dan belajar ilmu agama lagi di pesantren nyo handlah kewajiban urang si menyo urang si hana betul-betul bisa kepastikan ilmu yang disampaikan di gurayan tersampaikan ke anak gayang. Nampak maksud dia? Menyerah ni rumah hanya ati nama anak kai tubit dari rumah hana mau tahu nak truk udayah atau hana truk nyo hana gelah long kewajiban ron dengan Allah. Baru gelah kewajiban dengan Allah hana tuntut le ilmu yang wajib dimurno oleh anak bertersampaikan oleh anak. Cara tersampaikan nai dengar bak gure, nak truk ubale nak dihadiri beut. Karena ilmu bak anak hana diamai si lagi ilmu yang kana nyotanya urang si kaglah kewajiban dengan Allah. Tapi hanya sekedar kawal di rumah tok. Ada nama hanai rumah nai tubit malam pada iho kudai sama langa le atau ulai-le. Truk jadual wa beut baru wa rumah. Hana mau tahu nyan hanglah tayang Tuhan. Han akan sukses sabuh lembaga pendidikan dayah mihana kerjasama leheboh komponen. Pertama, kemauan dari diri santri benar untuk memahami ilmu agama, untuk belajar ilmu. Yang kedua, guru yang mengajarkan benar keikhlasan. Urangnya bahkan kadang-kadang anak didik tanya trip untuk jid, trip untuk paham ilmu agama. Karena keikhlasan guru yang mendidik ke kurang. Tanya mihana keikhlasan ketika terdidik anak mit. Pu yang dah sampaikan lagi tanyanya ibarat kegelapan. Kegelapan tidak akan masuk menyinari hati santri. Kepegah oleh Imam Haddad, kalam orang yang tulus dan ikhlas nurun cahaya. Tapi kalam orang yang bersikap pura-pura dan ria nya adalah zulmatun, kegelapan. Maka ketika tanya tak ajarkan santri bukan karena ketulusan tapi karena berpura-pura atau karena ria, nyopu yang dah sampaikan ke santri zulmah, gelap, kenur, kencahaya. Maka apa yang keluar dari mulut karena kan dari hati yang tulus, ma waqa'a minal lisan ma kharaja minal lisan waqa'a fil azan. Apa yang keluar dari lidah maka dia akan menetap di telinga saja. Ma kharaja minal qalbi, apa yang keluar dari hati yang tulus, waqa'a fil qalbi, akan meresap dalam hati orang yang mendengar. Myogure pu yang disampaikan ke murid tulus, itu bit dari hati yang tulus, yang menetap dalam hati santri. Tapi yang disampaikan hanya bak babah tok hana tru hati yang pi santri bak punyung tok. Kita mang punyung unun, itu bira punyung wi. Nyo ke penyebab kadang-kadang kena tanya le tiraga lebihnya cukup jai beut. Tapi urang hana sadar-sadar go. Kata kampung na buka pengajian tapi urang hana sadar-sadar. Yang bisa jadi penyebab jih gara-gara gure hana le ketulusan bau semua beut. Asabah penyebab jih kan nyanto na penyebab yang lain. Karena getanya malas dalam berbuat kebaikannya na buah penyebab. Nyelum pegah ke pengetahuan mengandepu. Pertama, penyebab sira orang malas dalam berbuat kebaikan, berbuat amal baik, apapun kebaikan. Pertama yang paling raya penyebab kebodohan. Nah, tak ada pegawai. Cara tak atasi agar baikli bua tanya dalam berbuat baik yang akibat jih, yang penyebab jih gara-gara kebodohan dengan belajar ilmu. Yang akan selesai. Kedua, penyebab jih karena kurang iman. Penyebab orang malas dalam berbuat baik karena kurang iman. Caranya mengatasinya dengan cara menguatkan iman. Dengan cara ada kuat iman, cara pegang iman di samping bila baca la ilaha illallah, bila tafakkur fil alam. Anda tafakkur fil alam. Waktu nija ublang, nija ulaud, nija ukrung ho mentang nija, baik sekedar nekalan indah pemandangan tok tapi betruk batingkat panai pemandangannya so pujigat. Yang termasuk bahagian daripada zikir. Atau makna zikir kan memecihkan la ilaha illallah yang zikir lidah tagai. Malah li salah sira ulama sufi ke pegah, selama kamu meyakini bahawa Allah mengawasi kamu di mana saja kamu berada,
maka sesungguhnya kamu sedang berada dalam zikir Allah meskipun kamu berada di pasar. Nyamban makna zikir. Jadi tak yakin Allah naga awasi tanya tapi. Ada tak jauh laut, baik laut tok tak pandang so yang di lautannya. So yang ciptakan kehidupan dalam lautannya. So yang pujud i lautnya hantu. Jadi betul tak tadabbur ke, tak fikir tentang alam yang bisa menambahkan iman. Kemudian yang kelihatan penyebab orang malas dalam beramal kebaikan, iaitu karena banyak angan-angan. Le angan-angan yang masuk ini kencet langit. Maksud le angan-angan adalah menganggap, meyakini masih lama hidup. Orang yang diyakini dan dianggap masih lama hidup, nya biasa malas beramal baik karena dianggap masih ada kesempatan di waktu lain. Allah hana jamaah horonyon tengah dia anda. Tengahlah ilmu cerita Allah tengah dalam pintrin truk. Tanya menyo tak anggap trip mentang mati, nyebut kebaikan sering dapat pintrin truk. Hasil di saat tanya mati tiba-tiba hampa bubut. Cara tak atasi supaya tanya baik tak angan-angan bila ingat mati. Mai pegah le urino le tak ingat mati nak maju-maju pikiran dah. Yang pemahaman keliru. Justru orang yang le ingat mati pikiran ngaknya jauh ke depan. Sebab masa depan yang hakiki yang dimaksudkan masa depan yang di dunia. Masa depan dunia naumu 80. Naumu dikurung puluh, naumu 30. Lebih banyak hana. Tirarong yo naumu lewat 30 nya pakai dalam Quran. Ya kan? Dia kan jaring ada masuk barang jaring. Nah orang umur 30 20 tempat dalam Quran. Mai lebih banyak enggak hana. Jadi punya masa depan masa udip dunia nya berarti hana berat depan keun. Masa depan yang jauh, masa depan le barzah. Mulai dari barzah dalam kubu. Le barzah dia mempluh di beton dunia. Mempluh di beton ukuran dunia, ton dunia yang kedung trip di alam mahsyar. Kan golong di syurga ataupun di neraka. Nyan masa depan yang sesungguhnya yang betul-betul terdepan dan paling depan. Nyo tak persiap masa depan 50 60 tahun ke pandai masa depan yang bebutan. Sebab masa depan yang bakal tak akhiri. Nyo masa depan yang hanale tak akhiri. Angke masa depan le kematian. Tanya yang le ingat mati gebi kemuliaan li Allah leboh kemuliaan. Pertama segera bertobat. Tanya sering tak ingat mati, tak bayang le urang tak boleh ting tanya ka gua ba Allah. Tak bayang le na berusaha mentang lebih muda ditanya ka gua ba Allah. Nah yang mentang remaja mau kawin ngala merumpak kagua ba Allah. Mati barang kaso bisa menghampiri mati. Hana meci urang yang kedua, hana terhenti bak tuha umur mati. Bisa jadi mentang muda kan mati, bisa jadi singa mati, bisa jadi lusa mati. Urang yang sering diingat mati, pertama agaknya segera bertaubat, hang tunda-tunda. Yang kedua agaknya ridha dengan pu yang dimiliki. Malah kepegang dalam kitabnya kunci kebahagiaan dalam hidup. Kebahagiaan dalam hidup adalah ketika ridha dengan pu yang kita miliki. Ridha senang hati menerima apa yang kita miliki yang kunci bahagia dalam hidup. Dan sering lembuga gambaran dan ilustrasi ji. Naziro keluarga lamblang bak rangkang. Duk nan siro ayah, siro isteri dan anak dua ro. Pajuh bula rantang le ke muka ayah ataupun le ke tun ublang ke cemacah bak surah tanya bantuan ublang ijak permoh intat bu sabo rantang pajuh barangkang anak dan isteri. Kebetulan belangnya lewat samping jalan raya. Bak jalan raya lewat tu tabuh motor sedan yang di dalamnya nasiro direktur perusahaan yang didampingi oleh ajudan dan supir. Kekalan le urang lang motor sedan benar sira petani tengah gepajobu didampingi oleh anak dan isteri. Gekun le urang kaya lang motor sedan yang mengasih yang lepi dalam motor yang bahagia hat pertanian pajobu gepengen le permoh pengen le anak. Sebalik je petani benar gekun bak permoh bahagia hat bapak yang getubit bak jalan dengan motor sedan yang menghasil dalam lupi dalam tayo lauro tarik. Ternyata menduah nak bahagia kan.
Le urang lam motor bunuh ge fikir urang lam belangnya yang bahagia. Le urang yang lam belang barangkang ge fikir urang lam motor sedan bahagia, paji mendua ana bahagia. Maka letak kebahagiaan adalah ketika kita merasa cukup dengan pu yang kita miliki. Ana pernah berharap lebih. Merasa cukup pu yang kita miliki adalah kunci kebahagiaan. Orang yang le ingat mati, nyo gayan merasa cukup pu yang miliki. Pu harap lebih man tengah kadang mati. Pu tamita lebih halian tengah kadang-kadang halata rumput manfaatkan gero. Nyo anu na ilmu harta yang dak kubahnya bermanfaat ke tayo lang kubu. Nyo anu ana ilmu agama hartanya je kadip bagi tayo lang kubu. Maka kemuliaan yang kedua bagi orang yang le ingat mati, ridha bil kafaf, artinya menerima dengan apa yang ada dalam genggaman, atau dalam bahasa lain ridha dengan apa yang dimiliki. Yang ketiga, kemuliaan orang yang banyak mengingat mati, yaitu gembira dan happy ketika beribadat. Saat kita mula sembahyang, gekun la mati ro nyosang ibadat terakhir lo. Han merumpok le dengan subuh hentut. Yang tak kita sembahyang isya dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan hadir hati, dalam keadaan gaknyan penuh semangat. Pada kita sembahyang subuh kebayang lom nyosang sembahyang terakhir long han merumpok le long ngeluhu. Kita sembahyang subuh dalam keadaan happy, dalam keadaan gembira, hana merasa malas. Pada kita sembahyang luhu kebayang lom nyos sembahyang terakhir long han merumpok le long ngenasa. Dan seterusnya dan seterusnya. Menan ke kemuliaan gebila Allah kurang yang le ingat mati. Di penyebab kitanya beramal yang kelih bunuh karena letat angan-angan menganggap diri masih hidup lama, cara tak atasi jih dengan le tak ingat mati. Kemudian yang keput penyebab orang malas dalam berbuat baik karena faktor makanan syubhat. Nyan susah tak hindari, susah tak. Makanan syubhatnya kan halu je. Betalah pemahaman dia. Tapi dalam hadis Ibrahim Nabi, al-halalu bainun wal haramu bainun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Perkara halu jelah, perkara haram jelah. Antara halu dan haram na perkara yang samar, hana jelas pu halu pu haram. Bukan syubhat. Hukum konsumsi harta syubhat halal dalam fikih, tapi efeknya membuat malas beribadat dan tertolak doa. Baju Indomie halu apa haram? Halu, tapi menyola ke perut, ke lambung, ke laulai. Baju si kambing halu apa haram? Halu, tapi menyola darah tinggi. Yang menancit. Makanan syubhat orangnya rata sago. Gimana cara atasi makanan syubhat? Harus udip war'a. Udip war'anya ada murung buat kalau nanti sanggup udip war'a. Kunci baru udip war'a baik letak keinginan. Cara ada udip baik letak keinginan. Dia tanya mantang na muhut ke ganto Honda, muhut ke ganto motor, muhut ke pegak rumah beraya, muhut ke ganto perkakahlah rumah, ganto gorden, ganto perabotnya tetap susah hidup war'a. Biasa je tanya menghalalkan segala cara untuk tercapai keinginan. Maka makanan syubhatnya salah satu penyebab getanya malas beribadat. Na urun tayang baik hanan tu jawab dia na urun tayang. Gedepu kan gedepu. Hai nak giak buat tapi malah kang giak buat gak nyalon sumbut gegok. Urun pu buat gak lo. Alian ilmu kana ka gedepu pu buat gak lo. Tapi pakan si beramal. Hai kan dong orang giak buat pu buat gak lo tapi maksudna ba. Pu buat gak lo sedekah ba. Pu buat gak lo kadang-kadang gue baca wirid je bubuh amal, bubuh wajib-wajib tak kaya, sunat ke. Yang bisa jadi karena faktor makanan syubhat. Termasuk makanan syubhat, makanan yang kedai. Maka kamu orang buat lang kitab-kitab kita akhlak gelarang baju makanan kedai. Orangnya leh hana orang amaikan le, mentara-tara orang buat baju makanan kedai belau tu. Andukan penyebab syubhat makanan kedai karena hana bisa tak pastikan halal 100%. Contoh BJO lembaga. Orangnya menyoneme sure ataupun udung ba awak mekat mi gimana cara irah. Na irah lagi giula agama. Hana kan? Icok sure, ibu lam tima yang kali pasau irah 2 tahun cang-cang aja.
Padahal punya cara pesuci yang giyu lagi agama, le tabah darah, pesuci harus puplei, baik tapaso, sure yang mentang melabur dengan darah, lam i yang hana truk dua kulah, i yang hana mengalir, i yang dalam peluk. Orang yang menandum cara. Nyan watai dipegat mi nyan bernajis dengan darah yang nabuno. Apa jauh makanan najis, nyo pasti najis harum. Nyo hana pasti ragu-ragu tamalan syubhat. Termasuk makanan syubhat, ini contoh makanan syubhat dalam berah. Maksudnya na dua boh, na leboh kambing, dua boh pasti diisi oleh orang Islam. Tak boleh isi oleh Cina, oleh orang kan Islam. Cara isi akan lagi cara-cara, icom je menang. Le gelah kambing, gecang-cang asal, ge pelawak tu. Truk tu orang lain, hayah na merilai kau yang tahu orang Islam si, yang tahu ada Cina si. Hana merilai, yang hana merilai, karena hana pasti yang 30% atau yang haram, maka itu dalam kategori syubhat. Termasuk makanan-makanan syubhat lagi tengok jak daerah-daerah yang le orang non-muslim. Kita jak ini ho perapat atau daerah-daerah yang le orang di luar Islam. Yang bawa warung mulai tulis bismillah, kadang-kadang lika isi bui. Nanti jak daerah perapat bawa warung bismillah itu le, kerana itu pun orang Islam ya wisata kenal mangana urun tim berjebu. Kadang-kadang lika tua. Tulis assalamualaikum mbak ulai warung, tulis bismillah. Yang termasuk syubhat sih. Jadi letak makanan-makanan syubhat yang imbas jih membuat danyo malas dalam beribadat dan tertolak doa. Hek tam doa hana makbul, hana diterima oleh Allah. Yang natanya mandum baru teratasi dengan nail ilmi. Maka ilminya perle, tetapi baik sekedar ilmu itu harus dengan mengamalkan ilmu. Karena kemuliaan yang diberi Allah hanya terbatas pada ilmu itu, iblis lebih mulia. Sebab iblis nan tudum-dumna ilmu iblis. Iblisnya yo golong dicipta Nabi Adam oleh Allah. Gure para malaikat. Gure para malaikat karubin, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, bukan malaikat biasa. Gure malaikat yang iblis. Tapi gara-gara murka kepada Allah, haitim turuti perintah Allah karena kesombongan, menganggap diri lebih hebat daripada Adam, sehingga Allah murka iblis. Jadi menyudah pegah ngena ilmunya tanya kamu mulia, iblis lebih mulia kerana lebih luas ilmu iblis ketimbang ilmu tanya. Tapi mulia tanya dengan ketakwaan dan dengan beramal. Maka ilmunya adalah sarana sebenarnya. Maka hanya berhenti yang ilmu. Hanya drone le nebuat tok nak kuasai ilmu tanpa mau beramal. Malah yang dijanjikan oleh Nabi dan oleh Allah, gebi ilmu-ilmu yang hana payah tamurno atau ilmu laduni nya kepada orang-orang yang mengamalkan ilmu yang kagak miliki. Yang mantan long kira dalam momentum memperingati tahun hijrah kalinya, longcok kesimpulan pertama bunuh hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah. Hijrah secara fisik meninggalkan Makkah menuju Madinah yang hana wajib le ya tergetanya orang Islam karena Nabi kagak takluk Makkah tahun 8 Hijriah. Tapi hijrah dalam arti kata meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang mentang senantiasa wajib sepanjang masa sampai ajal menjemput kitanya. Maka dalam momentum kalinya mari kitanya muhasabah diri, renungi kembali katanya, renungi kembali umur yang kagak beri oleh Allah. Buku ka betul-betul kita manfaatkan kepada jalan kebaikan. Betul-betul kita kata berhijrah dari keburukan menuju kepada kebaikan, hijrah daripada kebodohan menuju kepada ilmu pengetahuan, hijrah daripada selalu lupa kepada Allah kepada ingat kepada Allah selalu, dan hijrah daripada maksiat kepada bertaubat kepada taat kepada Allah.